yang kirim Al-Fatihah, ada kalimat ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami siapa yang baca? Kenapa kasih orang? Kalau dikasih orang jadi ihdihi, kalau dikasih orang jadi ihdihi. Ternyata dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua, yaitu terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, punya kami tepat di halaman 237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, bersama TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan iman. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video, di mana video ini dari seorang santri cerdas yang alim, yaitu Ustadz Sani Uye. Beliau akan meluruskan pemahaman atau ceramah-ceramah dari Ustadz Wahabi yang sok sunnah, sok paling benar, ya, merasa paling benar sendiri, hanya dirinya dan kelompoknya yang paling benar, namun keblinger. Ustadz yang akan diluruskan pemahamannya adalah Ustadz yang terkenal dengan Ustadz Biker, yang nama bikernya dinamakan Biker Sunnah. Jadi saking tidak takut tidak dibilang mengamalkan sunnah, sehingga bikernya pun dinamakan biker sunnah. Dalam cuplikan video tadi, Ustadz Biker ini mengatakan bahwasanya kalau menghadiahkan Fatihah kepada orang lain, seharusnya bukan ihdinas syiratal mustaqim tapi ihdihi. Dengan begitu Ustadz ini mau merubah dari kalimat ayat Al-Quran. Agar tidak lama-lama, mari kita simak langsung penjelasan atau bantahan dari Ustadz Sani Uye. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh Ustadz sanjungan kaum sebelah, yaitu Ustadz Wahabi. Wawasan agamanya hanya bid'ah karena memang mereka itu Wahabi, wajar hasil belajar instan, sehingga mereka sekarang menjadi salafi, salah fikir. Dan ini merupakan salah satu pernyataan yang sangat konyol kalau bagi orang yang mampu berpikir dengan logika normal. Ini pernyataan yang sangat konyol, bahkan terkesan ada upaya untuk merevisi ayat suci Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Hal itu disebabkan karena mereka itu, para ustadz-ustadz Wahabi atau kelompok sebelah itu, salafi, salah fikir, itu ketika berfatwa seringkali tidak berdasarkan ilmu, melainkan hanya dengan hawa nafsu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh ustadz kaum sebelah tersebut, dan kami akan menanggapi dengan apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab ulama. Berikut ini videonya. Kayak orang yang kirim Al-Fatihah, ada kalimat ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami siapa yang baca? Kenapa kasih orang? Kalau dikasih orang jadi ihdihi, kalau dikasih orang jadi ihdihi. Di dalam video tersebut jelas sekali, nama Ustadz itu adalah Subhan Bawazir. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan membimbing beliau ke jalan yang lurus, sehingga beliau itu tidak mudah untuk menghukumi sesuatu tanpa ilmu, hanya bermodal hawa nafsu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Ustadz Subhan Bawazir. Amin ya rabbal alamin. Subhan Bawazir itu menyatakan seperti orang yang mengirim bacaan surah Al-Fatihah, maksudnya mengirim pahala Al-Fatihah untuk mayit. Itu kan ada doa ketika surah Al-Fatihah dibaca, kan ada ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau diberikan kepada orang lain, seharusnya itu dirubah, bukan ihdinas syiratal mustaqim tetapi ihdihis syiratal mustaqim. Begitulah apa yang dinyatakan oleh Subhan Bawazir. Pernyataan ini sangat konyol sekali teman-teman, karena orang yang berkata demikian itu jelas tanpa bermodal ilmu, melainkan hanya dengan hawa nafsu. Kok bisa Subhan Bawazir ini menyatakan hal yang demikian? Dalam artian, apabila kita mengirim pahala baca Al-Fatihah, kita seharusnya bukan ihdinas syiratal mustaqim tetapi ihdihis syiratal mustaqim, karena untuk orang lain. Kalau ihdina kan untuk kita, tunjukkan kami, tunjukkan kita, kami.
as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi kalau seumpama diberikan kepada orang lain, seharusnya ihdihi, tunjukkan dia. Begitulah apa yang dinyatakan oleh Subhan Bawazir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernyataan ini memberikan kesan untuk merevisi ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Coba kita berpikir, ketika umat Islam itu ada yang wafat, di dalam ajaran agama Islam ada anjuran untuk menyolati jenazah, ada sholat jenazah, dan di dalam sholat jenazah itu sendiri ternyata terdapat bacaan surat Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kan nanti setelah itu ada bacaan surat Al-Fatihah. Dan untuk sholat jenazah itu ya sholat untuk mayit. Ketika kita ngaji Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dibaca pada waktu sholat jenazah, ternyata bacanya tetap ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdihi. Meskipun bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat jenazah itu untuk mayit, tetapi tetap bacanya ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdihi, bukan. Begitu ya Ustadz Subhan Bawazir. Jangan dirubah-rubah. Bedakan antara ngaji Al-Quran dengan mendoakan orang lain. Kalau ihdihi siratal mustaqim, artinya ya Allah berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk ke jalan yang lurus. Tetapi untuk orang yang mengirim pahala bacaan Al-Fatihah, itu bukan niatnya berdoa kepada Allah untuk si orang itu mendapat hidayah, bukan, tetapi pahala bacaan Al-Fatihahnya. Kalau seumpama surah Al-Fatihahnya dirubah, yaitu bukan membaca Al-Fatihah namanya. Begitu Pak ya, Pak Subhan Bawazir. Coba Anda belajar lagi lah tentang bacaan-bacaan di dalam sholat jenazah. Di sana ada surat Al-Fatihah. Meskipun sholat jenazah untuk mayit, untuk orang lain, tetap baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdihi, bukan. Oh iya, katanya kami dengar-dengar orang-orang Wahabi itu kan sangat mengagumi Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendiri aliran Wahabi. Dan ternyata setelah kami cek di dalam kitab-kitab dia, yaitu utamanya kitab Ar-Rasailus Syakhsiyah, ini karya daripada Muhammad bin Abdul Wahab atau kumpulan-kumpulan kitabnya, kumpulan fatwa dia, Ar-Rasailus Syakhsiyah. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, dia berkata dalam kitab tersebut, yaitu kitab Ar-Rasailus Syakhsiyah, kata Muhammad bin Abdul Wahab, wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal, imam ahli sunnah. Adapun mazhab kami, ini katanya Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab kami adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah. Dan setelah kami cek di dalam kitab-kitab para ulama, salah satunya dalam kitab Hasyiah I'anati Thalibin, dalam juz kedua punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini dijelaskan, ketika Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan mazhab dirinya adalah bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, ternyata dalam kitab I'anati Thalibin juz kedua, yaitu terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah punya kami tepat di halaman 237. Di sini dijelaskan, wa anil imami Ahmad bin Hambal annahu qala idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzaini waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, amin ya rabbal alamin, annahu qala, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal itu berkata, idza dakhaltumul maqabira, apabila kalian sedang memasuki pekuburan, faqra'u bi fatihatil kitabi, maka bacalah surat Al-Fatihah, wal ikhlasi, dan juga baca surat Al-Ikhlas, wal muawwidzaini, dan baca surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabiri, kemudian jadikan pahala bacaan Al-Fatihah tadi, bacaan surat Al-Ikhlas tadi, dan bacaan qul a'udzu birabbil falaq ataupun qul a'udzu birabbin nas tersebut li ahlil maqabir, jadikan pahalanya untuk penduduk kuburan, fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahala bacaan tersebut akan sampai kepada penduduk kuburan. Inilah kalau memang pendiri Wahabi mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, pahala baca ayat suci Al-Quran akan sampai kepada mayit. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendirilah yang menganjurkan kaum muslimin agar ngaji Al-Quran. Kemudian pahala ngaji Al-Quran itu diberikan, dihadiahkan kepada mayit, dan itu sampai kepada mayit. Makanya jangan sampai gampang menyalah-nyalahkan amalia orang lain, padahal dirinya sendiri itu sangat minim referensi. Apalagi sampai-sampai berani menyalahkan bacaan surat Al-Fatihah orang-orang ahli sunnah wal jamaah, khususnya kaum Nahdiyin atau yang berorganisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai-sampai kalau seumpama bacaannya ihdinas siratal mustaqim, kalau diberikan kepada orang lain seharusnya ihdihi, katanya. Iki namanya berfatwa tanpa ilmu, hanya berdasarkan dengan nafsu. Kalau sudah lafaz ihdinas siratal mustaqim itu dirubah menjadi ihdihi, itu artinya bukan ngaji Al-Quran, tetapi berdoa kepada Allah. Ingat, Al-Quran itu lafadznya, itu mukjizat, lafadznya dari Allah langsung. Jangan dirubah-rubah. Jangan sampai berkata begitu Bapak Subhan Bawazir. Semoga Allah memberikan sampian, memberikan jenengan pemahaman yang luas di dalam memahami ajaran agama Islam, pemahaman yang benar. Begitupun juga kami berdoa kepada Allah agar semoga para pengikut-pengikut kaum Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi itu diberikan hidayah oleh Allah, sehingga mereka kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yaitu sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah.
Demikianlah konten kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, sehingga kita dapat memahami agama yang sebenar-benarnya, tidak hanya sepotong-sepotong. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.